Ya, ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kristian, Pak. Kristian. Iya, Pak. Keterangan Sakit, Pak. sakit. Sudah berapa hari Kristian sakit? 2 hari, Pak. 2 hari ya. Baik, Pak. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air, hari ini kita melapaskan, menghafal bersama-sama Pancasila. Ya, mulai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini tentunya kita memulai pelajaran dengan menggerakkan badan. Ya, tujuannya supaya badan sehat dan hati senang. Ya, jadi ini cuma gerakan kecil-kecil. Nah, tujuannya itu bukan gerakan yang besar, tapi memang supaya hati senang, belajar pun menjadi tenang. Oke, silakan berdiri semua. Ya, masukkan bangkunya. Ya, masukkan. Ya, kita senam ya. Ini nama senamnya chicken dance. Senam ayam. Apa? Siap semua? Konsentrasi ya. Ini adalah tujuannya supaya badan sehat, hati pun ikut menjadi senang. Oke, kita mulai. Ya. Senang ya, dan badan kita sehat. Oke, baiklah. Pelajaran kita hari ini kita memasuki yaitu materi masuknya Islam ke Nusantara. Tapi sebelum kita membahas terlalu dalam mengenai materi kita, Bapak mau mengenai pelajaran kita yang minggu lalu. Oke, di sini ada yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Nilai kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai. Ya, silakan, bagus ya. Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai. Masih ingat ya? Kata Bung Tomo, selama darah ini merah, selama tulang ini putih, maka selama itu kami tidak akan menyerah. Lebih baik mati syahid daripada hidup terjajah. Materi kita hari ini adalah mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Di sini Bapak putar nanti slide video. Sebelum Bapak putar slide videonya, silakan kalian baca dulu materinya mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Siapa pembawa agama Islam ke Indonesia? Oke,
Oke, jangan dulu. Siapa pembawa agama Islam ke Indonesia? Di sini nak, kalau dikatakan siapa pembawa, kalau kita mengarah tertuju ke satu orang itu tidak ada. Islam itu masuk ke Indonesia berangsur-angsur dan bahkan berabad-abad memerlukan waktu yang lama. Ada Islam yang dibawakan datang dari Cina, ada yang datang dari Gujarat, India, ada datang dari Persia, Iran, dan ada datang dari Arab. Jadi kalau tertuju ke satu orang nggak ada, ya. Baiklah, langsung saja Bapak buka slide videonya untuk Bapak jelaskan ya. Di sini ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Sama-sama kita baca. Yang pertama teori Arab, kedua Iran, ketiga India, dan keempat adalah Cina. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah teori Arab. Kelompok 1 coba baca bersama-sama. Dia ini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dengan cara menikahi kaum pribumi dan mendirikan pemukiman. Baiklah. Jadi, kalau menurut teori Arab ataupun teori Islam, bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu pada tahun 700-an Masehi. Ya. Jadi dapat dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam, perkampungan yang tua di Indonesia, tepatnya di kota Barus. Tahu Barus? Di mana Barus? Bukan Darus ya, bukan Bang Darus. Ini kota Barus. Kota Barus itu berada di Sumatera Utara, yaitu dekat Balige, yaitu dekat Padang Lawas. Ya, di situ terdapat satu lagi makam Mahligai dan makam Papan Tinggi. Dibuktikan dengan itu bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Oke, sampai di sini Pak? Ya, apa lanjut? Kelompok 3 silakan baca teori dia sama-sama. Teori kedatangan Islam yang dibawa bangsa Indonesia yaitu pada abad ke-13 dibuktikan dengan pembentukan gambar tulisan di masjid dalam Sumatera Utara juga. Teori India kedatangan Islam yang dibawa bangsa India yaitu pada abad ke-13. Ini Bapak bagi materi dan kelompoknya. Ya, di sini adalah kelompok 1. Materinya itu kelompok 1 adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 2 materinya Kesultanan Aceh Darussalam, dan kelompok 3 materinya Kerajaan Demak. Tugas kalian ini sebelum Bapak bagi LKPD-nya, ya, tugas kalian itu pertama adalah mencari masalah. Mengidentifikasi masalah. Setelah dapat mencari masalah, baru cari solusi. Setelah dapat solusi, baru cari kesimpulan dan dikaitkan dengan masa sekarang. Oke, paham? Kalau gitu Bapak bagi LKPD-nya ya. Ini. Oke. Ini LKPD-nya ya. Dan ini. Di dalam pengerjaan nantinya kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan dengan Bapak. Harus kita sepakati dulu berapa menit waktu kita untuk menyelesaikannya. 15 Pak. Berapa? 15 menit Pak. 15 menit. Silakan dikerjakan. Ya.
surat kelahiran. Yang ketiga, untuk mempresentasikan hasil KPDA. Maka Bapak mulai dari kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah dan diskusi tentang materi yang diberikan Bapak Guru. Adalah tentang Kesultanan Aceh. Permasalahannya adalah salah satu faktor yang membuat Kesultanan Aceh mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada 1636. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Siapa dari yang lain Kesultanan Aceh? Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang terakhir dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Mahmud Al-Siap. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi semuanya. Tadi penampilannya sudah bagus, ya, dan keterkaitannya juga sudah keterkaitan dengan masa kini. Materinya juga sesuai dengan temanya. Tapi di antara baik ada yang terbaik. Untuk penampilan hari ini, yang terbaik adalah jatuh kepada kelompok 1. Jadi untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, Bapak menginginkan 1 atau 2 orang pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil dari pelajaran ini. Oke, silakan. Dengan mempelajari sejarah masuknya Islam ke Nusantara, kami dapat mengetahui kapan Islam masuk ke Indonesia dan banyak pelajaran yang kami terapkan untuk kehidupan sekarang. Oke, banyak pelajaran yang bisa kita terapkan dengan kehidupan sekarang. Itulah tujuan kita belajar. Oke, baik. Kasih plusnya. Inilah saat-saatnya kita tunggu masuk kepada permainan. Kita hari ini bermain Jip, Jak, Jo. Permainan ini supaya meningkatkan konsentrasi kita. Jip, Jo, Jip, Jo. Jep, Jok. Cek. Jok. Jip, Jep. Mejanya kita kembalikan lagi. Doanya yang membantu orang di depan. Nah, di sini ya. Sini masuk. Jadi hukumannya ini kamu dulu hukumannya berbeda. Nah, hukumannya menghitung sampai 5. Ya, pertama itu 1.000, 2 biru. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oke. Kita sekarang memasuki evaluasi. Ya, ambil handphonenya, Bapak kirim soalnya melalui grup kelas kita. Oke. Waktunya 5 menit. Ya, dengan 5 soal tersebut. Silakan. Hari ini kita dan Bapak meyakini pelajaran hari ini adalah sudah baik. Tapi perasaan Bapak itu belum sama dengan perasaan kalian. Ya kan? Maka dari itu Bapak membagikan kalian angket. Di sini di dalam angket ini ada mengenai bagaimana cara Bapak menyampaikan materi Bapak sampaikan jelas apa enggak, pelajarannya seru apa enggak. Yang penting di sini komplit. Ini Bapak bagikan sebagai supervisi kita. Itu supaya kita lebih baik ke depannya di dalam sistem belajar dan mengajar. Oke, ini ada berapa orang? Oke. Berhubung waktu kita sudah habis ya, itu nanti kalian kumpul sama ketua kelas. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan kembali ketua kelas pimpin doa. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak Andri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.